Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang laporan kerja praktik di mata kuliah bahasa Indonesia maksud saya. Oke, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Harapannya nanti Anda akan dapat memahami teknik penulisan laporan kerja praktik itu seperti apa. Kemudian mahasiswa mampu membuat laporan kerja praktik. Jadi harapannya dua. Yang pertama kalian dapat memahaminya dan kemudian kalian dapat membuat laporan kerja praktik tersebut. Kenapa materi ini penting? Saya sampaikan karena setelah ini kan di semester ini juga kalian mestinya ada kerja praktik sehingga kalian tahu apa yang harusnya dituliskan di situ. Nah, ini untuk konten laporannya kurang lebih seperti ini. Mulai dari daftar isi ada lembar pengesahan, ada abstrak, ada kata pengantar, daftar gambar, daftar tabel, seperti ini. Kemudian di pendahuluan ada latar belakang, rumusan, batasan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Sama seperti ini ya. Kontennya kurang lebih seperti ini. Nanti ada hasil dan pembahasan, ada teori penunjang. Di teori penunjang itu ada teori penunjang untuk membuat sistem atau aplikasi yang kalian mau buat itu ketika KP. Kemudian di situ ada rancangan sistem, rancangan apa yang mau kalian kerjakan dirancang di sini. Kemudian nanti hasilnya dijelaskan di bab 4. Oke, in detail kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu ketentuan umumnya. Jadi di sini ada ketentuan umum. Eh, Pergantian konten atau bab harus selalu pada penomoran ganjil. Jadi ada bab satu, bab 2, bab 3. Nah, setiap halaman bab itu harus berada di nomor ganjil. Misal enggak gimana Bu? Berarti ada satu halaman genap yang dikosongkan agar nanti awal dari setiap bab itu berada di penomoran ganjil seperti itu. Kemudian pada bagian lembar pengesahan hingga daftar lampiran menggunakan penomoran Romawi dan penomoran dengan angka satu itu dimulai di bab satu. Jadi seperti contohnya tadi ya. Jadi awalnya untuk halaman pengesahan hingga lampiran harus menggunakan Romawi. Kemudian setelah subbab, paragraf harus kembali ke margin kiri lagi. Jadi jangan rata-rata ada yang semakin ke kanan, ke kanan, ke kanan karena semakin ada tab, 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 tab seperti itu. Nah, harapannya tidak seperti itu. Jadi setelah eh, subbab berapa misalkan itu penulisan kembali lagi ke kiri. Kalau nggak gitu nanti akan habis tempatnya kebanyakan tab gitu ya. Kemudian setiap gambar atau tabel harus memiliki paragraf penjelasnya. Jadi misalkan ada gambar satu harus ada kalimat yang menstate gambar satu merupakan bla 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 kayak gitu atau tabel satu merupakan bla bla bla. Jadi seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau hanya ada gambar saja, tabel saja, kemungkinan nanti pembaca itu mempunyai representasi yang berbeda terhadap gambar atau tabel kalian. Dan yang seperti itu nggak boleh. Pemahaman mereka harus sama dengan apa yang pemahaman kalian. Jadi apa yang kalian ingin sampaikan di gambar tersebut itu harus dituliskan melalui paragraf. Gambar ini itu seperti ini loh runtutannya, alurnya, biar pembacanya itu memahami sesuai dengan apa yang ingin kalian tuliskan. Penamaan gambar berada di bawah objek gambar, sedangkan kalau tabel berada di atas objek tabel gitu ya. Oke, ini untuk cover laporannya kurang lebih seperti ini. Jadi di cover laporan, judul diambil dari salah satu luaran yang dihasilkan selama melakukan kerja praktik. Jadi kerja praktik kalian itu misalkan membuat apa sih? Ini misalkan contohnya Argia ini bekerja kerja praktik di PT ALP Petro Industri. Nah, yang dilaporkan adalah salah satu tugas yang diberikan. Salah satu tugas yang diberikan yaitu di sini membuat sistem web untuk monitoring dan analisis customer feedback. Nah, ini yang dilaporkan. Kalau misalkan kalian ada banyak tugas ya, pilihlah salah satu mana yang mau dibuat laporan seperti itu. Di sini sama. Terus masuk ke abstrak. Apa sih yang sebenarnya yang harus dituliskan di abstrak? Jadi abstrak ini merupakan rangkuman dari keseluruhan isi laporan. Jadi abstrak biasanya terdiri dari eh, ada latar belakang dilakukannya kerja praktik. Kenapa sih perlu kerja praktik itu ya? Terus permasalahan yang ingin diselesaikan di kerja praktik itu apa sih? Metodenya apa sih? Hasilnya bagaimana dan harapannya dari aktivitas kerja praktik itu apa sih? Nah, ini ada 5 poin ini yang harus ada.
Tapi abstrak itu tidak boleh terlalu banyak, poin-poin pentingnya aja, jadi sekitar 300 kata saja gitu. Tapi harus sudah mewakili 5 poin ini. Nah, di bab satu pendahuluan itu biasanya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada batasan masalah, ada tujuan, manfaat, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Nah, di latar belakang itu apa sih? Di latar belakang itu tuliskan mengapa Anda membuat proyek tersebut pada kegiatan kerja praktik. Nah, ada beberapa yang salah kaprah ya. Jadi yang dituliskan di sini itu eh, kenapa perlu kerja praktik gitu. Nanti jawabannya untuk mengaktualisasikan ilmu yang sudah didapatkan di kampus. Ya, itu bisa, tapi itu bukan yang utama. Di latar belakang tetap jelaskan mengapa kalian itu membuat proyek ini pada kerja praktik kalian. Kemudian kalau rumusan masalahnya adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penyelesaian proyek kerja praktik. Kalau batasan masalah ini berarti kan batasannya. Jadi aktivitasnya itu dilakukan sampai mana. Misalkan pengembangan sebuah sistem fiturnya itu sampai mana saja yang dikerjakan. Yang nggak dikerjakan yang mana. Seperti itu. Kemudian dari tujuan menjelaskan tujuan dari pengerjaan proyeknya itu apa, manfaatnya apa. Manfaat bisa dibagi dari beberapa aspek, dari aspek mahasiswanya, perusahaannya, institusinya, seperti itu. Tapi jangan terlalu dibuat poin-poinnya. Biasanya GPT kayak gitu konsepnya. Jadi tetap di model paragraf ya. Kemudian ada metode pengumpulan datanya nanti dikumpulkan seperti apa. Kemudian ada sistematika penulisannya. Dan yang kedua, biasanya profil perusahaan. Di bab 2 ada profil perusahaannya, dijelaskan bergerak di bidang mana, beralama di mana. Mungkin juga ada sejarah singkatnya perusahaan, ada visi misi, ada lokasi, ada aspek-aspek kegiatan yang dilakukan di perusahaan tersebut, struktur organisasinya seperti apa. Nantinya dijelaskan seperti ini. Kemudian di bab 3 itu ada teori penunjang. Teori penunjang ini ada macam-macam. Kemudian bisa dituliskan seperti ini, misalkan tentang kalian membuat website menggunakan Laravel. Laravel itu apa sih? Mungkin nggak semua orang tahu. Atau Node.js itu apa sih? Nggak semuanya tahu. Orang tahu. Nah itu jelaskan di sini. Laravel, Node.js atau apa? Nah, dan penjelasannya itu tidak boleh hanya Node.js adalah, Laravel adalah, bla bla bla. Tidak seperti itu. Tapi langsung dikaitkan. Node.js di sini fungsinya apa sih? Misalkan pakai SQLite. SQLite itu fungsinya seperti apa sih? Di sini, oh di sini digunakan sebagai basis datanya. Gitu. Kalau oh Laravel sebagai apa sih? Sebagai framework pembuatan website dan bla bla bla. Gitu. Kenapa memilih Laravel itu dijelaskan di sini. Jadi bukan hanya gambar. Biasanya salah kaprahnya itu anak-anak biasanya dituliskan kayak deskripsinya. Misalkan Laravel adalah bla 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 bla. Sejarahnya lah apalah yang tidak ada kaitannya dengan penunjang di proyeknya itu. Nah, harusnya yang dituliskan di situ di teori penunjang itu lebih ke bukan deskripsinya atau sejarahnya, bukan gambar logonya juga. Fokusnya adalah misalkan Laravel, Laravel itu di tempatmu itu fungsinya dibuat di bagian apanya sih? Untuk apa sih? Mengapa perlu itu? Terus misalkan ada fitur-fitur di Laravel yang kalian gunakan, itu apa aja sih? Bagian apa aja yang digunakan? Kalau misalkan ada library gitu ya, library A misalkan. Di library itu tuh function apa saja yang kalian akan panggil di eh, sistem ini. Nah, itu yang kalian jelaskan di teori penunjang. Jadi jangan sampai di teori penunjang kalian ngomong masalah deskripsi atau gambarnya. Itu ya, oke, selesai itu di teori penunjang. Kemudian di 3.2 ada rancangan sistem. Rancangan sistem ini meliputi apa saja? Desain sistemnya secara garis besar bagaimana, kemudian nanti di breakdown. Jadi 321 tentang desain sistem nanti di breakdown lagi bisa tuh flowchart, use case, data, flow activity, rancangan mockupnya seperti apa jika ini website. Kalau misalkan uji coba pembuatan model misalkan nanti desain sistemnya bisa desain gambaran secara garis besar gimana. Terus 3.2.1 nya bisa preproses data, terus pemodelan, terus apa-apa gitu bisa di situ. Kemudian nanti yang 3.22 ini isinya adalah rancangan evaluasi. Bagaimana kalian melakukan evaluasinya? Kalau misalkan tentang AI, ya berarti kalian merancang eksperimennya seperti apa? Apakah ada perubahan-perubahan parameter, terus mengevaluasinya pakai metrik apa saja, apakah pakai F1 score, apakah pakai UAV atau pakai yang lainnya. Nah, itu sini kalau misalkan yang dikembangkan adalah website, berarti mungkin nanti apakah kalian akan melakukan evaluasi black box, user acceptance test atau yang lainnya seperti itu ya. Di
3.22. Kemudian di hasil dan pembahasan di sini 4.1 itu bahas tentang implementasi sistem dulu. Jadi setelah diimplementasikan tuh hasilnya gimana? Misal user interface itu seperti apa, role A, role sebagai admin, role sebagai apa-apa-apa itu dijelaskan. Terus bisa juga ada kode program. Itu nggak usah semua program di copy paste juga enggak ya. Jadi bagian pentingnya jadi back end sama front end ini apa sih yang penting gitu ya. Terus habis itu di 4.2 ini yang ngomong masalah hasil pengujiannya, hasil pengujian black box-nya gimana, user acceptance test-nya gimana. Kalau misalkan tentang yang dibuat tentang AI, hasil akurasinya bagaimana, evaluasi F1 score-nya, atau metrik penilaian yang lain itu seperti apa itu dibahas di 4.2 gitu ya. Oke, di bawah 5 nanti ada penutup. Di penutup ini isinya kesimpulan sama saran. Kalau kesimpulan, jelaskan secara garis besar KP yang dikerjakan itu seperti apa yang dikerjakan, bagaimana hasilnya. Selain itu juga bisa menjelaskan kebermanfaatan dari hasil KP ini itu apa gitu ya. Itu di kesimpulan. Kemudian di saran, berikan saran kepada bisa ke industri, institusi, atau pembaca terkait pelaksanaan KP ke depannya itu seperti apa. Kemudian nanti kan pasti ada daftar pustaka. Nah, tuliskan sumber referensi yang Anda gunakan dalam penulisan laporan kerja praktik tersebut. Formatnya adalah apa? Biasanya APA, gini ya. Terus gunakan 5 tahun terakhir ya, yang up to date ya untuk daftar pustakanya. Nah, terus selain itu biasanya di laporan kerja praktik itu pasti kan juga ada lampiran. Lampirannya isinya apa aja? Pertama, surat permohonan kerja praktik untuk membuktikan bahwa memang kerja praktik kalian itu legal di situ ada permohonannya, ada dokumentasi kegiatan kerja praktiknya, kemudian ada lampiran aktivitas selama kerja praktik, ada logbook. Logbook itu nggak usah detail per hari juga nggak juga sih. Jadi bisa eh, per bisa 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali sesuai proyeknya bisa dibuat gitu. Jadi mengerjakan part apa, modul apa ini selama 3 minggu itu dituliskan gitu. Intinya ada aktivitas di situ yang disampaikan. Kemudian ada biodata penulisnya. Nah, harusnya seperti ini ya. Untuk kelampirannya jangan lupa ada dokumentasi, ada aktivitasnya, biodatanya. Oke, nah. Oke, ini referensinya ada contoh laporan KP-nya. Kalian bisa klik di sini, nanti bisa redirect ke contoh laporan KP-nya. In detail itu seperti apa sih contohnya itu. Nah, ada di sini ya. Contoh-contohnya. Oke, oke, baik. Bisa dicek sendiri nanti. Kemudian oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi penulisan laporan kerja praktik ini. Silakan nanti dicoba dulu mungkin buat kerangkanya dan lain sebagainya, baru nanti kita diskusikan. Ini sudah benar nggak sih penulisannya seperti ini gitu ya. Jadi silakan dicoba dulu. Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.